Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya meminta Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengisi dulu bangku yang kosong di depan. Mari kita rapatkan barisan di depan. Dan buat Bapak Ibu yang masih berada di luar, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menyambut Tuhan. Mari kita bersyukur atas satu pekan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sambut dengan pujian. Bagimu pujian. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kami datang ya Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujian, membawa pujianku. Hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku.
Bagimu pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus. Katakan, tiada yang seperti Yesus. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Mari kita tundukkan kepala kita, kita satukan hati kita. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan kasih karunia Tuhan selama hari demi hari Tuhan. Terlebih dalam sepekan ini Tuhan, kami bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan teman-teman kami di sini Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami akan ibadah Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami agar apa yang nanti disampaikan melalui khotbah Bapak Pendeta Hosea dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah ibadah ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau yang memberkati tiap-tiap dari kami dan juga teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita tidak dapat menduga-duga. Tuh. Sekali lagi berkat dan kasih karunia Tuhan. Untuk itu kita akan terus memuji Tuhan dengan NP 208. Tak dapat aku duga. Bait pertama saya minta untuk kaum pria, bait kedua oleh kaum wanita, dan bait ketiga kita akan nyanyikan bersama-sama. Mari kaum pria. Kepada Yesus amatlah tertarik hatiku, bagaikan fajar yang baru, sungguh melebihi impian yang mulia. Setiap hari Tuhan ku Hornya bersama-sama. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Mari kaum wanita, terpancarlah kepadaku kemuliaannya, lebih gemilang dari fajar yang cerah. Kerinduanku tiap kali dipuaskannya, setiap hari Tuhanku bertambah indah. Hornya bersama-sama. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Bait tiga kita nyanyikan secara bersama-sama. Aku berduka, diberinya penghiburan, dicurahkannya kasih-Nya yang tak tergantikan, dan kasih Tuhan pada Yesus bertambahan. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Amin. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab kita yang dibaca dari Nehemia 11 ayat 1 sampai 18.
Nehemia 11 ayat 1 sampai 18. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan pembacaan Alkitab ini secara bergantian. Ayat yang ganjil dimulai dari kaum pria, ayat yang genap oleh kaum wanita. Daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Dari anak-anak Yehuda, Ataya bin Uzia bin Zakaria bin Amaria bin Sefaca bin Mahalalel dari Bani Peres. Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 468 orang yang gagah perkasa. Dan sesudah dia, Gabai Salai 928 orang. Dari para imam, Yedaya bin Yorib Yakin, dan saudara-saudara mereka yang bertugas di rumah itu, 822 orang. Pula Adaya bin Yeroham bin Pelaya bin Amzi bin Zakaria bin Pansyur bin Malkia. Dan saudara-saudara mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, 128 orang dengan Zabdiel bin Gedolim sebagai pengawas mereka. Pula Sabetai dan kepala-kepala orang-orang Lewi yang mengawasi pekerjaan di luar rumah Allah. Semua orang Lewi di kota Kudus ada 284 orang. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Nanti kita akan belajar firman Tuhan tentang rancangan Allah yang sempurna. Mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian Aku Percaya karena
kita harus percaya untuk setiap rancangan Tuhan yang Dia buat dalam kehidupan kita, yang jelas berbeda dengan orang lain. Jadi kita harus bersyukur apapun itu yang kita miliki. Mari kita angkat pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan aku percaya, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kita angkat pujian ini karena tiada yang seperti Engkau. Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Mari katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Mari katakan sekali lagi, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Kepada Bapak Diakon Edi Hermanto dipersilakan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur semuanya karena anugerah dan kasih karunia-Mu kepada kami yang melimpah dan tak terbatas, dan kami boleh menikmati semuanya ini yang sudah Engkau berikan kepada kami, semuanya karena kasih dan sayang Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pun mau menyerahkan
seluruh saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh Tuhan. Biarlah roh Allah sendiri membebaskan di dalam roh saudara-saudara kami ini, sehingga kemerdekaan di dalam rohnya membawa kepemulihan kepada tubuh dan jiwanya yang sudah Tuhan merdekakan. Karena dengan kasih dan karunia-Mu, dengan anugerah-Mu yang besar Tuhan, hati mereka menjadi gembira, karena hati gembira adalah obat yang dari Engkau sendiri. Kami mengucap syukur semuanya karena karya-Mu, karena anugerah-Mu yang melepaskan saudara-saudara kami, memerdekakan mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan, mereka sudah sembuh. Tuhan Yesus mengucap syukur kalau kami boleh melihat karya-Mu dan kehendak-Mu dalam anak-anak muda PKMB dan PKRB. Biarlah kiranya kami mau serahkan anak-anak kami ini boleh menikmati Engkau sejak masa mudanya. Hidup mereka sungguh-sungguh hanya memandang kepada Engkau dan takut akan Engkau, sehingga hikmat-Mu sendiri yang memimpin mereka dari masa mudanya untuk hidup, menyerahkan hidupnya bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya rancangan-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka, baik pekerjaan maupun pasangan hidup. Engkau yang mereka-rekanya, sehingga mereka boleh melihat Engkau sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup, yang menghidupi mereka sejak masa mudanya. Mereka boleh menikmati Engkau dengan limpahnya. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur atas semua program gereja. Kami mau serahkan semuanya Engkau yang merancang sendiri dari program gereja ini, dan semuanya hanya datang dari Engkau dan oleh Engkau, dan semuanya bagi kemuliaan-Mu saja. Kami percaya setiap orang yang boleh ambil bagian di dalam setiap program gereja ini, pengurapan-Mu, pengajaran-Mu, pemimpinan-Mu yang akan memimpin mereka, yang mengerjakannya di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami mau serahkan kota Bandung dan Cimahi. Kami mau serahkan bangsa dan negara ini. Kami boleh melihat perbuatan-Mu yang besar melalui kota Cimahi dan bangsa ini. Semuanya Engkau anugerahkan karena kami adalah anak-anak-Mu, tinggal dimanapun kami berada. Kasih-Mu yang menyertai kami. Kami mau menikmati seluruh karya anugerah-Mu, seluruh karya penebusan-Mu, karena Engkau datang untuk memastikan kami, dan kami untuk memastikan kami memiliki hidup-Mu, yaitu hidup yang berkelimpahan dimanapun kami berada. Semuanya karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam Engkau. Hidup kami hanya untuk mengasihi Engkau, dan hanya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut semuanya. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Diakon Edi Hermanto. Sebelum kita belajar tentang rancangan Allah yang sempurna, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Damai. Dipersilakan. Ya, shalom. Selamat pagi. Penuh sukacita, puji syukur pada pagi hari ini bertemu dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Baik ya. Ya, ini kayaknya bukan boleh deh ya kesaksian. Sebenarnya ini bentuknya laporan ya. Laporan saya sudah dikirim. Jadi kalau pulang harus bawa oleh-oleh. Sebenarnya udah saya sharekan juga di WBI kemarin, tapi karena pertanggungjawaban terhadap gereja, jadi sepertinya harus di gereja juga gitu ya. Puji Tuhan, masih bulan ini ya Pak ya? Kemarin ya Pak, lupa Pak. Ya, saya dikirim oleh gereja, mewakili gereja untuk mengikuti ABWU. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada gereja atas kesempatannya. Memberikan saya kesempatan untuk bertemu dengan banyak wanita baptis di Asia, se-Asia, dan itu sungguh luar biasa, pengalaman yang sangat berharga untuk saya karena saya bertemu dengan teman-teman wanita baptis se-Asia. Jadi saya akhirnya melihat bahwa baptis itu tidak hanya di Cimahi atau di kota Bandung ya ternyata, atau di Ciparai saja tempat saya dulu. Ternyata ada di Asia, ada di
bukan cuma Asia juga, ternyata karena ada banyak yang datang hadir pada saat itu juga dari negara-negara Eropa. Jadi luar biasa, sangat besar. Bersyukur kita berada di tengah-tengah aktivitas itu. Sebenarnya pada saat kegiatan berlangsung ada di YouTube, saya mungkin ada sebagian besar yang menonton di YouTube juga, tetapi ada kelas-kelas yang mungkin tidak di-sharekan di YouTube karena masuknya ke dalam kelas-kelas. Kebetulan saya berkesempatan untuk memilih 2 kelas pada saat itu. Kelas yang saya ambil adalah sebagai bendahara yang bijak ya. Kemudian yang kedua itu karena saya bidangnya ibu dan anak, jadi saya ambil kelas yang ibu dan anak juga. Jadi kalau di kelas ibu dan anak itu membuat saya lebih tertarik karena yang maksudnya Ibu Ingrid mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal, beliau memang concern di bidang pelayanan untuk ibu dan anak. Ibu dan anak ini fokusnya pada kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga pada masalah stunting. Jadi saya merasa tersentil juga karena memang masih bidang saya juga gitu ya, ngurusin yang namanya stunting. Pesannya adalah pada saat kita berada di tengah-tengah masyarakat sebagai perempuan, sebagai wanita, kita harus sama-sama peduli terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan tentunya. Yang paling dekat adalah teman-teman kita di gereja. Jadi kalau di gereja ini ada yang mengalami kekerasan baik verbal maupun non-verbal, sebenarnya bisa kita sharingkan dan kita perempuan sama perempuan bisa membantu bagaimana kita mencoba untuk mencari solusinya lewat firman Tuhan. Kemudian terkait dengan stunting, mudah-mudahan tidak ada di gereja kita ya, karena kalau yang di-sharingkan kemarin itu adalah kejadian stunting yang justru berada dekat dengan kita di gereja. Jadi di mana perempuan berperan untuk membantu mengatasi masalah stunting yang dialami oleh anak-anak di gereja. Karena itu se-Asia, jadi pada saat itu yang berkesaksian adalah teman-teman kita dari Myanmar, yang memang kebetulan pada saat itu sedang perang dan sangat krisis di sana, jadi yang ditampilkan juga adalah masalah stunting dan kekerasan di negara mereka gitu. Jadi luar biasa. Tapi kalau saya lihat di Gereja Baptis Cimahi, puji Tuhan semuanya terberkati ya, subur, tidak ada yang stunting gitu ya. Soalnya kalau ada yang stunting kayaknya menjadi PR saya dan Mbak Asri ya, terkait dengan stunting. Kemudian untuk yang satunya lagi adalah kelas bendahara yang bijak, terutama bendahara gereja sebenarnya gitu ya. Saya tidak tahu kenapa ya waktu itu saya memilih saja gitu bagaimana menjadi seorang bendahara yang bijak baik di rumah maupun di gereja. Jadi pesannya cuma satu, kalau yang saya paling ingat gitu ya, kalau dipercayakan pada perkara kecil, kalau kita lolos di perkara kecil maka Tuhan tidak akan segan-segan untuk memberikan kita juga perkara yang besar gitu. Jadi pada saat kita, kalau dalam bahasa saya sehari-hari sepertinya amanah ya gitu ya, dalam menjalankan tugas menjadi seorang bendahara, terutama bendahara gereja, karena kalau bendahara gereja itu uangnya miliknya Tuhan gitu, jadi tidak boleh digunakan sembarangan. Itu pesannya. Kemudian tidak boleh juga dipinjam-pinjamkan kalau jadi bendahara itu gitu ya, walaupun mungkin nanti dia bisa bayar misalnya gitu ya, tetapi dalam kegiatan kemarin itu disampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menjaminkan hidupnya 1 detik ke depan. Jadi jangan menjaminkan apapun, terutama untuk terutama kalau kita menjadi bendahara gereja, karena itu adalah milik Tuhan gitu. Jadi itu yang saya dapatkan di luar yang mungkin tidak di-sharekan di YouTube, karena memang itu masuknya ke kelas-kelas kecil, 2 kelas itu yang saya ambil. Yang lain sepertinya bisa dilihat di YouTube, karena saya juga baru follow ya kemarin Baptis, Instagramnya Baptis ternyata ada di situ gitu ya. Jadi karena kebetulan saya tadinya awalnya duduknya di belakang gitu ya, jadi tidak terlihat jelas. Akhirnya saya pindah ke depan supaya pas nonton YouTube Bu Rina bisa melihat saya ada di depan gitu. Ya, dan ternyata tersorot ya Mbak gitu ya. Ya supaya in frame, dan akhirnya ternyata karena tersorot ada di Instagramnya Baptis. Ya, saya di tag juga sama Mbak Cia gitu ya, ada di depan gitu. Puji Tuhan, terima kasih kepada gereja, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan saya. Mudah-mudahan karena tahun depan ada di Brisbane, Australia, saya sih masih berharap bisa dapat hadir. Saya tidak tahu ya Bu Edi ya. Saya kemarin ngobrol sama Bu Edi, mudah-mudahan
tidak ada yang pernah tahu Tuhan punya rancangan apa, tapi kalau yakin saya pikir didoakan terus, berkatnya kapan saja Tuhan bisa sediakan gitu ya. Kalau tidak bisa pergi ke Brisbane, paling tidak nonton lagi di YouTube acaranya gitu. Gitu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Ibu Damai. Ternyata itu laporan dan juga mungkin sedikit kesaksian. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Jangan lupa nanti nonton YouTube-nya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya minta untuk bangkit berdiri karena kita akan memuji Tuhan. Tutur kata. Mari dengan semangat Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Karena untuk selamanya sampai selamanya Tuhan tumbuh di hati kita. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Dari awal kita pujikan. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan seuntuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah ku berjalan. Sama-sama katakan, untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah ku berjalan untuk selamanya, untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan kita yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Amos. Dipersilakan.
kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah memberkati kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami Tuhan. Berkatilah persembahan ini supaya menjadi berkat hanya untukmu saja Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mungkin berada di rumah yang ingin mengembalikan persembahan dan persepuluhan, bisa juga di transfer melalui rekening BRI atas nama Gereja Baptis Indonesia Cimahi yang nomor rekeningnya tertera pada layar. Terima kasih kepada keluarga Bapak Amos. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang berjudul Rancangan Allah yang Sempurna, kita akan dikuatkan dulu melalui persembahan pujian dari Tunas Muda Remaja. Ya, dipersilahkan teman-teman. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kami dari kelas sekolah minggu, dari sekolah minggu kelas Tunas Muda dan Remaja. Ya ini kami, jadi kalau misalnya komplit segini mungkin ya. Nah kami mengajak teman-teman yang masih bersekolah SMP sampai SMA untuk dapat ikut bersama-sama sekolah minggu di kelas kami bersama teman-teman yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik imut-imut ini, ya Ndri ya? Iya. Kenapa sih kita ini harus sekolah minggu Ndri? Kenapa Ndri? Supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan, sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terus sambil sharing-sharing juga, karena sekolah minggu kan sama teman-temannya kan seangkatan atau gak seumuran, paling beda-beda dikit lah. Iya kita beda dikit kok. Ya itu. Jadi kami mengajak teman-teman yang SMP, SMA untuk dapat bergabung bersama dengan kami dan juga masih ada ya kelas-kelas yang lain yang mungkin di bawah kami atau di atas kami ada kelas-kelas yang lain. Jadi kami mengajak kita semua untuk bisa sekolah minggu bersama, belajar firman Tuhan bersama. Kami akan membawakan satu persembahan pujian yang berjudul Pilihanku. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua.
Tuhan yang Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama nyanyikan ref lagu ini. Boleh bertepuk tangan ya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang damai.
pa 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 pa. Para pa 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 pa. Amin. Terima kasih. Bapak boleh duduk kembali. Ya. Terima kasih guru-guru sekolah minggu tunas muda remaja ya. Telah mendorong murid-muridnya mengasihi Tuhan melalui kita belajar firman Tuhan dalam sekolah minggu. Ya. Kami mendorong Bapak Ibu, putra-putrinya gitu ya. Setiap minggu bisa ikut sekolah minggu ya. Khususnya tadi kelas tunas muda itu SMP dan remaja itu SMA. Ya, nanti ke kelas pemuda dengan Diakon Sidati dan Bapak Tri Prasetyo. Ya. Nanti terpanggil menjadi guru sekolah minggu. Gitu. Puji Tuhan ya, hari ini Kesia sudah bisa menolong kelas Pratama. Ya. Sudah lulus Diakon Sidati muridnya. Ya, jadi guru sekolah minggu ya, dulu Cia gitu ya. Sekarang Kesia ya, dulu murid-murid pemuda Pak Sri ya. Untuk meneruskan pelayanan ya, estafet pelayanan melalui sekolah minggu kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih para orang tua ya. Apa toh bekal yang kita berikan bagi anak kita kalau bukan firman Tuhan ya. Di Bapak Ibu ikut mendorong, mengingatkan, itu invest, ya, itu invest. Tapi kalau hari ini anak cuma dibekali warisan, uang, tapi firman Tuhan gak pernah kita bekali, kita tanamkan, nanti kita yang menuai sendiri. Ya. Sehingga anak-anak kita kuat, kokoh di dalam Tuhan. Karena itu, kita majukan gereja kita salah satunya melalui sekolah minggu, selain melalui PI dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kelanjutan firman Tuhan minggu yang lalu ya, di Nehemia pasal 11. Ya. Kalau kita lihat runtut-runtut, ya, list daftar keluarga nama-nama itu seakan-akan kita boring, bosen. Apa yang diambil manfaatkan, apa yang diambil maknanya di situ. Kita akan melihat di sini rancangan Allah yang sempurna. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kepadamu Bapa di surga, melalui kuasa Roh Kudus-Mu boleh memimpin pribadi lepas pribadi kami. Sehingga apa yang kami lihat dan kami dengar, boleh memberkati kami. Kami pulang tidak sia-sia, tapi janji firman-Mu itulah yang terus membawa hidup kami ada sukacita kuat di dalam Engkau. Pakai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu siang hari ini. Ke tangan kuasa Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, rancangan Allah yang sempurna. Biasanya di luar sana atau sebagian kita berkata, Pak, kalau saya merencanakan dari jauh hari itu sering gagal. Tapi kalau tanpa rencana itu pasti sebagian besar sukses. Nah, saudara, sehingga pengalaman-pengalaman seperti itu mengakibatkan orang apa? Gak usah ada planning, rencana itu gak penting. Hidup mengalir saja, tanpa berencana. Kalau Tuhan berbicara, saya melangkah. Kalau Tuhan tidak berbicara, saya tidak melangkah. Karena kalau direncanakan,
sering gagal. Saudara, pengalaman-pengalaman orang yang sering mengatakan itu, kita harus bijak menilai. Rancangan apa dulu? Ya. Allah yang berotoritas dalam dunia ini juga merancang kehidupan umatnya, yaitu bangsa Israel. Mari kita melihat rancangan Allah yang sempurna. Nehemia 11 ayat 1-2 yang kita baca tadi. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu. Sedang yang 9 orang lain lagi tinggal di kota-kota lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Sebelum kita melihat ayat ini, kita melihat keberadaan kota Yerusalem. Setelah 70 tahun ditinggalkan bangsa Yehuda. Sehingga tatkala Yeremia mendorong siapa yang mau tinggal di Yerusalem, banyak yang enggak mau. Sebelum dalam pembuangan orang ingin bekerja, membangun rumah tangganya di kota Yerusalem. Setelah kota itu hancur 70 tahun, tinggal puing-puing, banyak orang enggak mau. Bahkan itu aja harus diundi. Mari sebelum kita melihat ayat ini, kita lihat latar belakangnya sejenak. Sehingga kita tahu rancangan Allah yang sempurna khusus untuk kota Yerusalem bagi umatnya. Lanjut Mas. Ya, rancangan Allah memulihkan kota Yerusalem. Ya, di Yeremia 3:3, beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Saudara, bangsa Israel 70 tahun di Babel atau sekarang Irak, yang mau kembali ke kota Yerusalem, di sini mereka sudah ada pikiran, aku enggak mau kelak tinggal di Yerusalem. Karena keadaannya kumuh, menjadi kota hantu, kota yang sangat sepi. Dikatakan itu apa? Reruntuhan tanpa manusia, tanpa hewan. Kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem sunyi sepi, tanpa penduduk, tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan sukacita. Yeremia menubuatkan ini. Meskipun kota itu sepi, tanpa penduduk, banyak orang yang mau kembali ke Yehuda, khususnya ke kota Yerusalem, menolak. Tapi firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Yaitu apa? Zaman Daud terlebih zaman Salomo. Mari kita lihat. Kota Yerusalem yang sudah hancur. 70 tahun ditinggalkan bangsa itu. Dan 70 tahun juga Yerusalem didiami bangsa-bangsa asing. Semakin rumit masalahnya di sini. Kita belajar saja pasca kerusuhan 1998. Banyak tanah-tanah kosong terdiami beberapa tahun. Lalu
karena nggak pernah didiami, semak belukar banyak, apa yang terjadi? Orang-orang yang nggak bertanggung jawab menempati. Kalau sudah merasa nyaman apa? Lalu dibangun bangunan yang permanen dan sebagainya. Tatkala yang punya datang, apa yang terjadi? Terjadi konflik. Lalu urusan polisi, lalu urusan ke BPN, Badan Pertanahan Negara. Bukan runyam seperti itu. Di sini juga persis seperti itu. 70 tahun Yerusalem ditinggalkan, kota itu keadaan hancur setelah bangsa Babel meluluh lantakkan kota Yerusalem. Lalu bangsa-bangsa asing mulai mendiami. Disitulah umat Allah setelah nyaman di Babel dan mau pulang, mereka harus diundi dulu untuk menduduki kota Yerusalem. Allah akan memulihkan, itu butuh seorang nabi yang luar biasa, yaitu Yeremia tadi. Kamu nanti akan melihat bagaimana karya Allah memulihkan kota yang sudah hancur tersebut. Mari kita lihat berikutnya, Mas. Ya. Yeremia terus menguatkan bangsa itu. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Karena sudah pesimis. Aku sudah membangun masa depanku, rumahku di Babel. Saya disuruh pulang. Sebagian juga enggak mau, saudara. Sampai gelombang ketiga pulang itu. Zaman Esra, zaman Nehemia, zaman Zerubabel. Di sini terlihat Nabi Yeremia terus menggerakkan umat itu, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Kamu harus yakin itu. Karena apa? Yeremia 3:3 tadi, Allah akan memulihkan kota yang mati, yang hancur tersebut. Melihat fenomena itu, realita, umat pesimis. Saya sudah nyaman di Babel. Apalagi Yerusalem sedang didiami bangsa-bangsa asing. Tantangannya semakin besar. Enggak mempunyai kekuasaan, enggak mempunyai otoritas. Membangun kota lagi, aduh, enggak ada harapan di situ. Karena itu Nabi Yeremia terus memberi semangat, masih ada harapan untuk hari depanmu. Saudara, kadang kehidupan kita kalau melihat realita di depan yang kita hadapi, kalau kita enggak mempunyai iman, kita sering putus asa. Tadi di sekolah minggu sharing ya, Diakon Edi, Diakon Wardoyo. Diakon Wardoyo, banyak orang Kristen, tadi katakan, kalau percayanya enggak sampai hati, cuma di otak pengetahuan saja akan kecewa. Diakon Wardoyo kesaksian, ada orang Kristen mengembalikan KTP-nya Kristen, ternyata menjadi Kristen sia-sia ya. KTP-nya dikembalikan. Kalau iman kita enggak kuat melihat fenomena itu, seperti umat tadi saudara, kita enggak akan optimis. Rancangan-rancangan Allah yang sudah diberitakan melalui hambanya Yeremia. Karena melihat dengan secara harafiah apa yang terjadi. Mari kita bayangkan. Kita tinggal di Cimahi bertahun-tahun. Lalu kota ini dikosongkan 70 tahun atau 50 tahun saja. Kita akan kembali. Tanpa penduduk apa jadinya kota Cimahi? Orang mau kembali berpikir lagi. Pekerjaanku apa? Kedudukanku apa? Apa bisa makan anak saya? Cucu saya? Pasti kita berpikir untuk mau kembali ke kota Cimahi. Begitu juga keberadaan
bangsa Israel, khususnya orang-orang Yehuda. Karena itu Yeremia terus mendorong di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah saudara, keuntungan kita belajar firman Tuhan setiap hari. Seperti tema hari ini, memperkuat iman kita melalui belajar firman Tuhan dan kehidupan kita yang terus berpaut akan kebenaran firman Tuhan. Karena di situ ada janji Tuhan. Dikatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangannya apa? Kecelakaan? Rancangannya bukan damai sejahtera? Rancangannya mengecewakan? Tidak. Tapi rancangan hari depanmu yang penuh harapan. Ini keadaan bangsa Yehuda sedang pesimis menghadapi itu. Tapi Tuhan terus memberi semangat kepada bangsa itu. Ayo mau tinggal di kota Yerusalem. Bahkan Nehemia tadi apa? Kalau tidak ada yang mau diundi. 10 kakak, 10 orang. 1 kena undi harus tinggal di Yerusalem. Yang 9 di kota-kota yang lain. Karena itu orang-orang yang enggak kena undi, apa yang terjadi? Memuji, memberkati, menguatkan. Karena kalau saya kena undi dan kembali ke Yerusalem, aduh, masa depanku gimana? Masa depan keluargaku gimana? Itu saudara, cara Allah memulihkan Yerusalem yang sudah hancur lebur. Gak usah jauh-jauh, banyak yang pesimis ya. Ibu kota negara kita akan pindah ke Kalimantan. Apakah yang mau pensiun mau tinggal di sana? Pemerintah berpikir ulang. Atau yang muda-muda dulu, pensiunnya masih lama, mau meninggalkan keluarganya, berpikir ulang. Apalagi untuk memulai pertama enggak mudah. Butuh kekuatan, butuh mental. Bagaimana keluarga muda, siap enggak? Diboyong keluarganya di sana, sekolahnya di sana dan sebagainya. Tapi pemerintah terus mendorong, menyediakan sarana prasarana sehingga banyak orang, meskipun bergelombang ya nanti, bertahap 100% sampai pemerintahan ada di IKN. Begitu pula saudara di sini. Kalau kita memposisikan diri kita seperti bangsa Israel, umat Allah, pasti kita juga berpikir. Tapi firman Tuhan di sini menguatkan. Sekarang bagian yang kedua, mari kita lihat. Rancangan Allah yang sempurna. Tadi yang pertama tadi rancangan Allah memulihkan kota Yerusalem yang sudah hancur lebur itu. Kalau menurut logika nggak bisa pulih kembali. Kota yang sudah hancur itu. Karena itu banyak orang yang tidak mau. Bagaimana rancangan Allah yang sempurna untuk memulihkan kota Yerusalem lagi di sini? Disinilah Allah melibatkan Raja Artasasta. Allah melibatkan Nehemia. Allah melihat juga ada diri dalam Esra untuk pemulihan kota Yerusalem. Orang-orang terhebat ini dalam rancangannya, termasuk keluarga-keluarga yang kena undi tadi, dalam rancangan Allah. Mari kita melihat ke belakang, bentar,
2 bulan yang lalu tentang khotbah ini. Lanjut, sehingga kita ada gambaran utuh. Ini di awal-awal khotbah, bagaimana rancangan Allah yang sempurna. Allah mengutus Nehemia kembali ke Yerusalem. Posisi Nehemia saat itu ada di kerajaan Persia atau Iran kalau saat ini, untuk membangun tembok Yerusalem. Lanjut. Disinilah Nehemia mulai ada visi. Ya. Saat Nehemia didatangi saudaranya Hanani, menjumpai Nehemia melaporkan kehancuran kota Yerusalem dan bagaimana tembok Yerusalem hancur lebur seperti itu. Kelihatannya runtut, tapi Nehemia juga bergumul. Enggak mudah mengambil keputusan. Akhirnya Nehemia menghampiri atau mohon izin Raja Artasasta. Pergumulannya berapa minggu? 3 bulan. Di Nehemia pasal 1, pasal 2 itu. 3 bulan apa yang akan dikatakan kepada raja? Karena Nehemia posisinya sebagai juru minum. Tanggung jawabnya besar. Nehemia sudah mempunyai pekerjaan tetap di Persia. Melihat kehancuran tembok Yerusalem, Nehemia terenyuh. Akhirnya Nehemia ada visi, harus saya izin raja. Nehemia takut ya, enggak diizinkan atau gimana, ditolak bagaimana. Akhirnya Nehemia minta hikmat Tuhan, dia datang ke raja. Raja mengizinkan. Bahkan Nehemia diberi uang saku, bahkan peralatan apa yang dibutuhkan disupport. Kan melibatkan. Ya. Dalam Tuhan memulihkan kota Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem itu. Lanjut. Disinilah visi Nehemia menimbulkan motivasi pada dirinya. Dan motivasi itu mendorong Nehemia beraksi, Nehemia bertindak. Juga seizin Raja Artasasta. Jadi Allah melibatkan beberapa orang untuk memulihkan kota Yerusalem yang sudah hancur itu. Lanjut. Karena itu di sini, tatkala tembok sudah terbangun, rapi, ya, 2 bulan kita belajar itu. Tantangannya, hambatannya kita melihat. Setelah tembok itu terbangun, kalau penduduknya sepi gimana? Kalau orang-orang Yehuda enggak mau tinggal di kota Yerusalem gimana? Kan itu Allah terus mendorong, mari kita lihat di sini. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, itu bangsa-bangsa asing tadi. Dan pemimpin-pemimpin provinsi di kota-kota Yehuda dan Galilea itu tinggal di sini. Tapi masyarakat enggak ada. Sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu. Sedang yang 9 orang lain lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Kita perhatikan ayat di sini. Banyak rakyat Yehuda ogah, enggak mau tinggal di kota Yerusalem. Karena keadaannya seperti tadi. Enggak memberi pengharapan, enggak memberi masa depan yang cerah. Memang zaman Daud, zaman Salomo banyak bangsa itu memuji keberadaan bait Allah. Keberadaan kota Yerusalem, banyak yang kagum. Tapi setelah ditinggal 70 tahun kota itu menjadi kota sepi. Kota reruntuhan. Terlebih bangsa-bangsa asing tinggal di situ. Kan risih orang tinggal di kota itu. Pasti enggak mau. Karena itu harus ada tindakan tegas dan bijak. Sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang harus menetap di Yerusalem. Bayangkan, membuang undi.
Jadi dibuang undi, yang keluarga A, keluarga B berarti harus ke Yerusalem. Undi saat itu untuk menentukan keputusan pilihan itu yang lazim Bapak Ibu. Sudah umum. Pasti sebelum itu melibatkan doa dan penyerahan kepada Tuhan. Ya, kita jangan sembarangan mencontoh tak undi. Saya boleh enggak kerja di sana? Jodoh saya si A, si B, saya membuang undi. Karena di Alkitab ada boleh membuang undi. Untuk menggantikan Yudas Iskariot, pemimpin-pemimpin gereja, para rasul juga membuang undi. Yang kena siapa? Masih ingat tuh, Cok? Siapa? Iya. Ya. Matias. Untuk menggantikan Yudas Iskariot juga membuang undi. Jadi membuang undi sudah lazim. Melibatkan penyerahan kepada Tuhan, melibatkan doa, juga melibatkan harus berpuasa. Bayangkan hal seperti itu. Melihat hal seperti ini banyak orang menolak untuk tinggal di kota Yerusalem. Padahal melalui Nabi Yeremia tadi, kamu harus pulang, di sana ada pengharapan. Hari depanmu akan cerah, kamu akan ada damai sejahtera. Tapi kalau yang dilihat seperti itu, mana orang mau? Karena itu rakyat Yehuda dengan cara membuang undi ini harus siap tinggal di kota Yerusalem. Karena itu dikatakan tadi, orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Karena sudah ikhlas, karena sudah siap. Teman-temannya mendukung, mensupport. Untung bukan saya yang kena undi. Di sini saling support, saling menguatkan. Lanjut, Dre. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem. Sedang di kota-kota Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel awam barangan, para imam, orang-orang Lewi, orang-orang budak di Bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo tinggal di tanah miliknya, di kotanya sendiri. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin, dari anak-anak Yehuda Ataya bin Usia bin Zakaria bin Ameria bin Sefaja bin Malahalel, dari Bani Peres, dan seterusnya. Orang-orang yang rela tinggal kembali ke Yerusalem, dipuji, diberkati, didorong saudara. Ini kan rencangan Allah yang sempurna, melibatkan tidak hanya para pemimpin, tapi juga kepala keluarga. Kalau kepala keluarga istri enggak mau gimana? Dengan ada undi tadi pasti ya, istri ngikut suami. Meskipun enggak diceritakan, mungkin keluarga itu si A dan si B, istri dan suaminya melihat kenyataan itu mungkin enggak cocok. Itu tantangan. Suami siap tinggal di Yerusalem, tapi istri juga siap. Tapi anak-anak enggak mau, juga tantangan di situ. Karena itu orang-orang yang enggak kena undi tadi memuji. Ya, terjemahan yang pas dan banyak itu memberkati, mendoakan, menyerahkan, supaya betah, supaya kerasan tinggal di Yerusalem, yang notabene harus dipulihkan kota itu. Di sini saudara, keluarga-keluarga yang siap ini diberkati satu sama yang lain. Lanjut Mas. Karena itu mereka orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Karena mereka rela berkorban. Dan mereka saling menguatkan. Di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, supaya kota Yerusalem itu pulih kembali, bangkit lagi, seperti yang dinubuatkan Nehemia. Bangsa-bangsa akan bersyukur memuji di kota ini.
terlebih umatku akan dipulihkan. Kalau tidak ada orang-orang yang sanggup seperti ini, kota itu akan menjadi kota yang selamanya sepi. Di sinilah saudara, pentingnya memahami rancangan Allah dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita bergumul A, tapi Tuhan memberikan B atau memberikan C. Ya. Tapi yang kita lihat, kita mempunyai iman bahwa rancangan Allah selalu indah, damai sejahtera, masa depanmu penuh pengharapan. Itulah yang menguatkan keluarga-keluarga itu, yang siap meninggalkan kotanya dan menuju memulai hidup baru di kota Yerusalem. Karena itu mungkin keluarganya, mungkin temannya, mungkin anak-anaknya yang sudah keluarga, mereka memuji, siap untuk berjuang. Mungkin kita pernah mengalami, ibu kota itu lebih kejam daripada ibu apa Betty? Ibu kota lebih kejam daripada ibu ibu tiri ya, Bu Dame ya. Kan tatkala anak kita mau berangkat ke ibu kota atau ke kota besar, hati orang tua itu pasti apa? Pasti sedih. Bu Betty ditinggal anaknya ke Cina Taipei gimana? Sudah biasa ditinggal, sudah biasa mandiri. Pasti sebagai ibu pasti sepi. Bagaimana Bu Santi akan ditinggal anaknya ke Malaysia? Mungkin yang hancur Pak Sis Bu Sis ya. Kesepian. Pasti ada hal yang berat di situ. Tatkala kita akan melepas anak kita, dipercayakan kepada calon istrinya atau calon suaminya, apalagi itu anak tunggal, pasti banyak pikiran pertanyaan di kita. Anak kita gimana nanti, siap enggak? Anak kita gimana nanti merantau? Di sini saudara, ya, tiap keluarga di sini saling menguatkan, saling memuji, saling memberkati. Sehingga orang-orang yang kena undi ini betul-betul terlibat dalam rancangan Allah yang sempurna, seperti dikatakan Nabi Yeremia tadi. Penuh pengharapan, kamu akan bersuka cita. Dan kota itu akan pulih seperti zaman Daud dan Salomo. Bahkan sampai hari ini ya, kalau kita Holy Land, nggak nginjak kota Yerusalem, nggak abdol. Bahkan sampai hari ini, kota Yerusalem menjadi apa? Sangat seksi. Ya, sangat seksi. Banyak orang melirik. Konflik-konflik terlihat memandang Israel, terlebih kota Yerusalem. Ini terlibat keluarga-keluarga tadi. Mereka rela secara enggak langsung terlibat dalam rancangan Allah yang sempurna. Lanjut Mas. Mari kita lihat di sini, contoh di sini. Pasti apatis kalau kita melihat Yusuf di situ. Banyak saudaranya yang iri, banyak saudaranya yang mereka-reka yang jahat. Tapi Yusuf mengimani. Ya, saudaranya bertindak jahat, ya, dia dimasukkan ke sumur, dia dijual, lalu masuk penjara. Saudara-saudaranya terlibat semua tindakan itu, tapi katakan apa di situ? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah, tetap dia memandang Allah ya, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup
suatu bangsa yang besar. Pasti Yakub sangat kehilangan, karena ini anak kesayangan Yakub. Saudara-saudaranya bertindak begitu kejam. Ternyata Allah merancang itu meskipun berliku untuk menyelamatkan umatnya. Saat Israel terjadi bencana kelaparan. Apa yang dialami keluarga Ayub? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hancur. Ke-10 anaknya yang tampan-tampan, cantik-cantik itu lenyap sekejap waktu. Lalu diiringi hartanya, dombanya, ternaknya yang ribuan itu lenyap. Siapa yang gak ternyuh sebagai istri? Tidak hanya itu, penyakit mendera dia. Sampai istrinya jijik melihat Ayub. Enggak mau. Karena itu istrinya, kamu harus meninggalkan Allahmu. Ayub berkata apa? Mulutmu jaga. Kamu mau menerima yang enak, tapi tatkala seperti ini, engkau menghujat Allah kita. Di sini saudara, dengan semua peristiwa itu apa? Ayub mulai mengenal Allah. Awalnya Ayub mengenai Allah melalui pengetahuan. Tapi dengan peristiwa itu mengalami sendiri begitu baiknya Allah. Dipulihkan oleh Tuhan lebih daripada yang ia miliki. Anaknya, hartanya, semuanya lebih. Karena apa? Allah mempunyai rencana yang sempurna untuk keluarga Ayub. Karena itu dia mengamini, aku tahu bahwa engkau Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengajak saya dan kita semua. Mungkin hari ini ada hal-hal yang tidak kita inginkan atau terpuruk, membuat kita itu enggak optimis untuk berserah kepada Tuhan. Ingat, kita terus mengimani firman Tuhan. Atau kita sering gagal, jangan menyerah di situ. Mari kita belajar melihat dengan iman kita. Kalau yang kita lihat fenomena setiap hari depan mata kita, kita sering kalah, kita sering kecewa. Akibatnya kita bisa menyalahkan yang lain. Kita enggak pernah introspeksi. Kita menyalahkan si A, menyalahkan si B. Tapi tatkala kita melihat dengan iman, dengan mata hati iman kita, seperti Ayub di sini, tantangan apapun, kesulitan apapun tetap kuat. Tuhan memulihkan. Bahkan lebih dari yang Ayub harapkan. Ayat yang terakhir, mari kita imani ayat emas di sini. Mari Bapak Ibu kita baca bersama. 3, 4. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi kita, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita amini saat ini. Mungkin saat ini kita diberkati berkecukupan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Mungkin saat ini sebaliknya, banyak keluarga kita mengalami tantangan bertubi-tubi. Kita juga semakin mengasihi Dia. Karena Tuhan terlebih dulu itu sudah mengasihi kita. Kalau kita nempel terus ke Tuhan, di situ saudara, kita mulai dalam menggenapi rencana-rencana Allah yang sempurna dalam hidup kita. Jangan menyerah, baik pemuda, baik setiap orang tua.
tantangan kita berbeda. Tapi kita mempunyai Tuhan yang sama, yang terus menguatkan, mensupport kehidupan kita. Karena itu, apapun yang terjadi di sini, mari kita imani firman Tuhan di sini. Semuanya itu akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan berkat bagi mereka, bagi kita yang tetap mengasihi, yang tetap beriman kepadanya. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Silakan tim musik ke depan dan singer. Kita merendahkan hati kita. Begitu sempurna rancangan Tuhan dalam keluarga kita, dalam masa depan kita. Mari meskipun kita tidak bisa melihat secara utuh, tapi Tuhan mengaruniakan iman untuk kita semakin kuat, semakin berserah kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita semakin percaya kepada rancangan Allah yang sempurna dalam hidup kita. Kita manusia hanya bisa bersandar dan mensyukuri apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan akan menyempurnakan semuanya itu untuk kita semakin dipakai menjadi alatnya untuk kemuliaannya. Silahkan jemaat berdoa. Singer menyanyi pujian, aku percaya. Dengan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita semakin mengetahui rancangan-rancangan Allah. Kita semakin berfokus kepada Tuhan, bukan setiap masalah, sehingga kita buta akan kebaikan Tuhan. Mari kita berserah kepadanya. Allah sanggup menjawab setiap seru kita, setiap pergumulan kita. Serahkan kepada Tuhan. Allah tidak pernah mempunyai rancangan yang mencelakakan. Meskipun saat ini tantangan di depan hidup kita begitu banyak. Entah itu ekonomi, entah itu kesehatan, entah itu hal-hal yang belum jelas. Masalah teman hidup, masalah pekerjaan. Mari kita percayakan Allah yang punya kuasa. Kita mempunyai Allah yang ajaib, yang dahsyat. Tinggal kita mau berserah, mau menceritakan keluh kesah kita kepada. Jika kita tertutup, Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan bekerja. Tuhan sangat mendengar. Tuhan sangat peduli. Bahkan turun tangan memberkati kita. Ini Tuhan kami umat-Mu. Ini Tuhan kami jemaat-Mu. Ini Tuhan kami keluarga. Ini Tuhan kami pribadi-pribadi di hadapan Engkau. Kami mengimani setiap firman-Mu. Meskipun di hadapan kami, secara logika kami tidak mampu. Tapi kami mempunyai Allah yang selalu mempunyai rancangan yang baik, yang indah bagi kami. Biarlah kami imani Tuhan, semuanya itu untuk kekuatan, untuk kedewasaan kami, terus belajar kepada Engkau. Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu terus menuntun hidup kami, dan penyerahan kami di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Seberat apapun pergumulan kami, tantangan kami, di dalam Yesus kami akan melalui. Mari Bapak Ibu, kita amini syukur doa kita. Kita berdiri, kita pujikan pujian yang terakhir ini. Aku percaya Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan memberkati.
kehidupan kita. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Katakan, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh. Dengan iman dan keyakinan teguh katakan, aku percaya, aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Katakan, aku percaya, Tuhanku dahsyat. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Katakan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Sekali lagi, Kau turun tangan memberkatiku Tuhan. Tangan memberkatiku. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mohon kesabarannya, sebelum doa berkat ada beberapa pengumuman. Yang pertama, persekutuan doa Rabu 11 Oktober, besok Rabu jam 7 sampai jam 8 malam. Ya. Firman Tuhan akan dilayani oleh Diakon Wardoyo Ruslan. Kami mengundang Bapak Ibu boleh bergabung, ya, masih dilakukan secara online. Jika ada doa-doa, silakan bisa diinfo ke saya sehingga kita paling mendoakan. Berikutnya, pengkhotbah minggu depan 15 Oktober, firman Tuhan dilayani Diakon Wardoyo Ruslan. Kasih Diakon Wardoyo. Lanjut. Yang ulang tahun minggu ini, ya, itu adik Rebika Patrick Kora-Kora, tanggal 19 Oktober. 9 Oktober, ya, maaf ya. Ya, BK selamat ulang tahun, meskipun secara online ya, nggak bisa tengah-tengah kita. Tuhan berkati, ya, sekolah dan pertumbuhan BK. Berikutnya, tanggal 10 Oktober, adik Juan Tristan Manurung. Halo Juan, itu yang sender di pintu itu. Halo, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Juan. Ya, Tuhan berkati, ya Ibu Parti ya. Pertumbuhannya ya, Tuhan akan memberkatinya. Selamat ulang tahun Juan. Ya. Berikutnya, Ibu Sandra Yasinta, 11 Oktober 2023. Ya. Sampaikan Sandra, Pak Edi, Bu Edi yang masih di Kanada. Ya. Tuhan berkati. Yang terakhir, juga 15 Oktober, ya, Ibu Ratna Yoselina, minggu depan. Ya.
Tuhan berkati Ibu, ya. Makin sehat, ya toh. Kuat, juga usahanya diberkati. Ada lagi tambahan pengumuman, Andre? Ya, petugas, ya sebelum Pak Martin nanti, petugas ibadah minggu depan 15 Oktober ya, bisa diperhatikan, ya, baik di depan Bapak Ibu atau di buletin semuanya tertulis, sehingga semuanya siap untuk melayani minggu depan. Sudah? Tambahnya mengingatkan setelah ibadah ini panitia pembangunan tinggal sebentar ya, ada rapat untuk merancang pembangunan tambahan gedung sekolah minggu. Sekali lagi ya, panitia pembangunan tinggal sebentar. Silakan Pak Martin. Shalom, selamat siang. Ya. Kami dari tim Komisi Duka mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang belum mengambil bagian untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Komisi Duka. Kami sudah menyediakan formulirnya yang bersedia di Mbak Santi, dan kartu atau bukunya juga sudah tersedia, dan kalau memang Bapak Ibu belum ada yang memegang kartu tersebut bisa mengambil langsung ke Mbak Santi atau Ibu Santi. Mungkin itu yang kami tambahkan. Terima kasih. Ya, untuk formulir ya Pak ya, bisa diambil, vouchernya diambil di mana Pak? Ya silahkan Bapak Ibu yang belum mengambil formulir gitu ya, untuk ikut keanggotaan silahkan langsung menghubungi Pak Martin, Bu Santi atau Mas Rahman. Ya, mungkin ada lagi tambahan pengumuman? Mas Brit mau ke depan? Ya silahkan. Ya, jadi Mas Brit di sini sudah 2 bulan ini ya aktif ibadah minggu itu ya. Silakan. Ya. Kemarin saya baru sempat berkunjung ke rumahnya ya, di belakang The Eats ya. Silakan Mas ini Mas. Ya. Ya. Ya, ini sudah 2 bulan Mas Frit di sini ikut ibadah kita ya. Dia akan seperti Mas Eben 2 minggu yang lalu ya, akan menyatakan bergabung ya, di gereja kita. Biar kita dengar suaranya gitu ya. Ya. Seperti apa dan tinggalnya di mana ya, ya. Silakan Mas. Terima kasih Pak Pendeta. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Frin. Saya datang bersama dengan pasangan saya, Kristiana. Boleh berdiri sebentar? Ya. Saya tinggal di Baros, di RW 10, di belakang apartemen di Edge. Kemudian pasangan saya tinggal di Kopo. Saya baru 2 bulan bergabung di sini. Mungkin itu aja Pak Pendeta, makasih. Iya, jadi Mas Frit, sini dulu. Belum ada persetujuan. Seperti tradisi gereja baptis ya. Jadi Mas Frit tadi sudah dikatakan, kerjanya di mana Mas? Saya kerja sebagai guru bahasa Inggris di SMA Citra Cemara, Bandung. Ya saya sini juga baru dengar ya, Cipta Cemara gitu ya. Ya. Di Soekarno-Hatta ya? Iya, di situ. Ya hari ini Mas Frit di sini akan bergabung. Ya. Sehingga bisa menjadi anggota gereja, dan nanti Bu Santi, Pak Martin bisa langsung tadi ya, promosinya tadi Pak Martin ya, dikasih formulir gitu ya. Ya, gitu. Ya, seperti tradisi kita, apakah setuju Bapak Ibu ya, Mas Prin akan bergabung di gereja kita
mulai hari ini. Setuju Bapak Ibu? Bu Santo? Oke, iya. Mas Eki, setuju? Iya. Sekali lagi, apakah setuju Mas Prin akan bergabung di kita? Ya, dengar sendiri ya Mas Prin ya. Ya. Terima kasih ya. Jadi mulai hari ini akan tercatat menjadi anggota Gereja Baptis Cimahi ya. Nanti untuk KK dan KTP-nya bisa dijapri sehingga tertulis gitu ya. Dan bisa terlibat untuk pelayanan-pelayanan ke depan. Gitu Mas ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, mungkin ada lagi yang akan bergabung atau yang pertama kali datang di ibadah ini, ada lagi? Ya, enggak ada. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Mari kita mohon berkat-Nya. Kemuliaan hormat bagi Allah yang maha tinggi. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh sujud bersyukur hari ini. Dan biarlah berkat-Mu kami terima dengan berkat dari Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Turun dalam hidup kami, keluarga kami. Hari ini, esok, dan Maranatha, Engkau datang menjemput kami. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanku. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak sebelum saling memberi salam. Baik, selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.